Ya, ini Erlangga Hartarto yang masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Sebenarnya ada beberapa nomenklatur baru ya, yang sebelumnya digabung menjadi satu kementerian, kemudian saat ini dipisah. Contoh salah satunya adalah Menteri Koperasi begitu dan UMKM saat ini dipisah ya. Budi Aristiadi menjabat sebagai Menteri Koperasi, kemudian Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. Dengan perubahan nomenklatur ini memang Davi tidak bisa kita elakkan bahwa memang butuh perubahan atau butuh adaptasi di nomenklatur baru ini. Kalau diprediksi sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Betul. Namun kita harapkan menteri-menteri ini meskipun dengan nomenklatur yang baru itu bisa segera bekerja. Betul. Terutama dengan target 100 hari pertama ya. Segera bekerja dan kita harapkan bisa berdampak secara langsung bagi masyarakat. Sambil kita menantikan pemirsa pengumuman para wakil menteri, kita masih belum tahu siapa saja nama-nama wakil menteri. Mutia Hafid, salah satu jurnalis senior yang saat ini menjadi Menteri Informasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital. Sebagaimana tadi pidato beliau di pengambilan sumpah jabatan juga untuk ke depan pemerintahan yang berbasis digital. Jadi itu salah satunya tadi kita dengarkan langsung di pidato beliau. Yang kedua, ongoing PR ya yang dari sebelumnya judul itu juga beliau titip untuk terus dilakukan perang terhadap judul. Lain-lain nanti menyusul. Kemarin arahannya karena memang padat waktunya masih di 2 itu. Ini nggak sama seperti Kominfo ya Bu, tapi cuma ada tambah digital saja. Penambahan digital ini untuk menjawab juga perkembangan teknologi dan zaman. Artinya komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital, tapi juga kita tahu kemarin salah satu PR kita juga adalah bagaimana mengamankan data-data kita. Itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien, efektif. Itu juga bisa dilakukan dengan juga penerapan digital. Karena itu fokus dari kementerian tetap sama, hanya memang ada penambahan heavy atau pembobotan dalam isu-isu terkait pembangunan digital di tanah air. Gitu. Tadi jadi jumlahnya 8 ya, jumlahnya 8. Kan pemenang kedua juga ya, tapi ya memang akhirnya jadi paling banyak. Sebagian kan memang karena meneruskan kerja-kerja baik di pemerintahan sebelumnya gitu. Terima kasih ya. Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Jadi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada 2 hal yang pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari Indonesia yang pemerintah? Saya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail kah di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita dapat setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus
menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri Pak, untuk PR-PR yang belum selesai apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc. Juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu. Walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan. Ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu. Kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM itu sendiri. Terima kasih banyak. Selamat pekerjaan jabatan. Tadi kalau Maju sedikit Bos. Ya. Ya, terkait dengan tugas ini kembali di Menpora. Kira-kira apakah targetnya masih sama atau ada hal yang Ya, pastinya dari Bapak Presiden Pak Prabowo targetnya masih sama, apalagi beliau tempo hari sempat hadir langsung di Paris menyaksikan Olimpik dan beliau merasakan sekali atmosfernya dan memiliki semangat yang dimana ingin Indonesia naik peringkat di Olimpiade maupun Paralimpiadenya. Dan ya pastinya beliau kan kita ketahui itu gila olahraga juga, jadi ya semangatnya pasti akan makin ngegas lah. Olahraga. ada di tingkat kemarin juga sempat ada pembekalan di Hambalang, ada yang berkaitan spesifik dengan Menpora nggak Mas? Ya, pastinya ketika pembekalan itu bagaimana positioning Indonesia di mata dunia dan olahraga menjadi salah satu toolsnya dalam contohnya kebanggaan nasional dan juga diplomasi olahraganya. Jadi mungkin ke depan akan bertambah tupoksi di mana berdiplomasi juga dengan olahraga. Jadi ya pastinya baik itu generasi muda, pemuda dan olahraga, ya ini akan menjadi salah satu prioritas dan komitmen dari kepemerintahan Kabinet Merah Putih. Ya, sekarang sih udah termuda atau enggak, yang penting bagaimana ini kita sebagai generasi muda benar bisa menunjukkan bagaimana bisa berkontribusi buat bangsa, khususnya untuk membantu para anak-anak muda dan juga olahraga Indonesia kita di mata dunia. Kenapa PSSI? Ya gimana? Nah itu nanti tindak lanjutnya akan seperti apa soal kecurangan dan juga soal permintaan supaya nggak dipakai di Jakarta. Ya, terkait dengan kecurangan itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang melakukan advokasi. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ketum PSSI, di mana kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini bukan, jangan cari alasan. Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar Wakil Menteri Negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr.
Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. Wakilnya suang bacunya Pak. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH, Wakil Menteri Luar Negeri, beliau masih dalam perjalanan. 10. Doni Ermawan Taufanto, MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. Haji R. Muhammad Syafi'i, SHMHum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiariech, SHMHum, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto, MAP, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 16. Profesor Suhasil Nazara, SA, MSc, PhD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, SHIMA, Wakil Menteri Pendidikan. 19. Profesor Atib Latiful Hayat, SHLM, PhD, Wakil Menteri Pendidikan. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Christie, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesha Jumaryo, SIKOM, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, SPPD, PhD, Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan, SSOS, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 26. Christina Aryani, SESH, MH, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala, MIKOM, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28.
Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widyaputri, BA, MSc, Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusuma Stuti, MT, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32. Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 33. Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34. Viva Yoga Mauladi, MSI, Wakil Menteri Transmigrasi. 35. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suntana, MSI, Wakil Menteri Perhubungan. 36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37. Nezar Patria, MSc MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38. Sudaryono, Bachelor of Engineering MM MBA, Wakil Menteri Pertanian. 39. Dr. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. 40. Laksamana Madya TNI, Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan Asyaf MPA MBA, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41. Osi Dermawan BSc MSc, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42. Dr. Andes Febrian Alfianto Rudiart, MIS, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto, MSI, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44. Kartiko Wirjo Atmojo SE, MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45. Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46. Doni Oskarya MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47. Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 48. Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49. Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50. Dr. Ferry Joko Juliantono, SE MSc, Wakil Menteri Koperasi. 51. Helvi Yuni Moraza SE ME, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 52. Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53. Irene Umar BA, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif
Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. 56, Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri Besok. pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Saya kira demikian, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara sekalian semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Selamat malam. Terima kasih. Kita lagi.